Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintanya Syekh Isa Al-Bayanuni dan jasadnya di Baqi yang tak pernah hancur dimakan tanah. Madinah Al-Munawwarah, di sanalah bersemayam pelipur lara dan penyejuk mata, manusia teragung dan termulia yang pernah tercipta di muka bumi ini, baginda Nabi Muhammad SAW. Madinah tak henti-hentinya menyajikan untuk kita kisah-kisah para pecinta Rasulullah SAW. Mereka yang sepanjang hayatnya memendam rasa rindu yang begitu dalam kepada baginda Nabi, mereka yang tak henti-hentinya menantikan hari itu, hari di mana mereka bisa berkumpul dengan beliau, menatap wajahnya, menikmati indah senyumnya, dan menyucup tangan mulianya. Salah satu dari para pejuang cinta itu adalah seorang ulama dari Suriah yang bertahun-tahun jasadnya tak pernah lepuh ditelan bumi. Pemakaman Baqi menjadi saksi kekal abadi cintanya. Namanya Syekh Isa Al-Bayanuni, seorang ulama yang berasal dari Bayanun, salah satu desa yang menjadi bagian kota Aleppo di Suriah. Semasa hidupnya, ia dikenal dengan sosok yang mempunyai ikatan batin yang begitu erat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Ia juga memiliki julukan Maddah Ar-Rasul atau sang pemuja Rasulullah SAW karena begitu banyaknya bait-bait syair yang ia karang untuk memuji baginda Nabi. Pada tahun 1362 Hijriah, beliau melaksanakan ibadah haji bersama beberapa muridnya. Ia adalah haji ke-8-nya. Biasanya beliau akan langsung menuju Madinah sebelum ke Mekah untuk mengobati rasa rindunya kepada Rasulullah SAW. Tapi di tahun itu dia malah mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Mekkah terlebih dahulu. Di Mekkah, beliau menyempatkan diri untuk menghadiri perkumpulan para ulama di rumah Syed Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kala itu terjadi perbincangan di antara mereka tentang satu ibarat tasawuf yang rumit dan sulit dipahami. Para ulama satu persatu menyampaikan uraian dan penjelasannya sampai ke giliran Syekh Isa. Beliau menjelaskan ibarat itu dengan penjelasan yang mengagumkan. Syed Alawi bertanya, "Wahai Syekh Isa, dari mana Anda mendapatkan keterangan yang menakjubkan ini?" "Aku membacanya di salah satu kitab manuskrip yang aku miliki," jawab Syekh Isa. "Bisakah di musim haji tahun depan Anda bawa kitab itu ke sini?" Syed Alawi menimpali. Syekh Isa tersenyum, sebuah senyuman yang mengundang tanya Syed Alawi dan para ulama yang hadir di waktu itu. Beliau lantas berkata, "Kalian memintaku untuk membawa kitab itu ke sini tahun depan. Tahun ini aku tidak akan kembali ke negaraku." Setelah melihat wajah-wajah ulama yang hadir tampak terheran-heran akan perkataan itu, beliau lalu menyambung ucapannya, "Aku memang tak akan kembali ke Suriah lagi. Aku melihat Rasulullah SAW dalam mimpiku. Beliau membawa kabar gembira dan berkata, 'Aku sudah menyiapkan tempat khusus untukmu di dekatku, wahai Syekh Isa.' Dari situ aku tahu bahwa aku tak akan kembali ke negaraku. Karenanya tahun ini aku datang ke Mekah terlebih dahulu untuk melaksanakan haji untuk kemudian datang ke Madinah dan mendatangi tempat khusus itu." Semua ulama yang hadir tertunduk mendengar ucapannya. Padahal waktu itu Syekh Isa masih sehat-sehat saja. Beliau baru merasakan sakit perut pada hari terakhir di Mina. Beliau lantas meminta murid-muridnya untuk langsung membawanya ke Madinah. Di sana beliau dirawat di rumah sakit selama 3 hari sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir untuk menjemput kabar gembira yang Rasulullah SAW berikan untuknya. Beliau akhirnya dimakamkan di Madinah di makam Baqi.
Setiap 3-4 tahun sekali, biasanya makam-makam di Baqi dibongkar untuk kemudian digantikan jenazah-jenazah yang lain. 4 tahun setelah kewafatan Syekh Isa, makamnya dibongkar dan benar-benar mengejutkan. Jasad beliau masih segar dan utuh, layaknya mayat yang masih dikubur kemarin sore. 8 tahun setelah kewafatannya, makam dibongkar kembali dan jasad beliau masih saja utuh sama seperti 4 tahun sebelumnya. Akhirnya makam beliau tak pernah dibongkar lagi dan diberi tanda khusus dan dikenal sebagai makam Syekh Syami, seorang syekh dari bumi Syam yang jasadnya tak pernah lepuh dimakan bumi. Dan yang lebih mengejutkan dari semua itu, Syekh Isa sudah pernah meramalkan keutuhan jasadnya itu dalam bait-bait syairnya, dalam bait-bait yang begitu populer dan selalu disenandungkan para pencinta baginda Nabi hingga detik ini. Mabuk kepalanglah karena mencintai Rasulullah SAW dan keluarganya. Sesungguhnya mabuk kepayang karena mencintai baginda Nabi itu membahagiakan hatinya. Jika jasadmu mati, maka rasa cinta itu akan menghidupkannya. Jasad yang cinta Rasulullah SAW mendarah daging di dalamnya. Demi Allah, bumi tak akan pernah menghancurkannya. Sungguh beruntung orang yang hanya sibuk mencintai Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Sedangkan Tuhannya yang Maha Mulia begitu mencintai beliau. Dia yang mencintai Rasulullah SAW akan pernah hancur dalam kuburnya. Bagaimana bisa tanah memakan jasadnya, sedangkan cinta kepada Rasulullah bersemayam dalam hatinya, dan pujian-pujian kepada beliau selalu menghiasi bibirnya. Dan pagi ini aku sampai di kota cahaya ini untuk pertama kalinya, berharap bisa mengikuti jejak Syekh Isa dan pecinta-pecinta sejati itu, menjemput mimpi untuk bisa dipertemukan dengan sosok teragung dan terindah itu di kemudian hari. Gabung dan sebarkan agar mendapatkan amal jariah yang tak putus-putus hingga hari akhir kelak. Amin. Diambil dari berbagai sumber kisah para kaum solihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.